Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ikhwanihim wal ulama'i muslimin jamil malikatul muqarrabin khususan Syahadul Qadir al-Jalani qada sallallahu syarhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal masyariqil ardi ila maghribiha min yamin ila simal khusan la abaina wa matin wa khususan al marhum Bapak Kasabah Sarki ghafarallahu lam fil quburi syai'u lil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khusun dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon Girang Syekh Nur Jati San Alikum Istisan Bapak Kiai Narawi, Bapak Kiai Abdul Karim, Bapak Kiai Hasim Ashari, ya Bapak Kiai Benda Waliullah Pamalang, Kiai Nahrawi, Kiai Abdul Muthalib Blendar, Kiai Hasim Ashari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Abdurrahman Wahid, Mbah Hamid Pasuruan, Bapak Kiai Khalil Bangkalan Madura, Bapak Kiai Abdul Karim Lirboyo, Bapak Kiai Marus Ali Lirboyo, Bapak Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo, Bapak Kiai Hudori Magelang, Bapak Kiai Ahmad Budawi Indramayu, Bapak Kiai Muhammad Zaini Gursu Kumpul, Bapak Kiai Haji Muhammad Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren, Mbah Mukoyim, Mbah Ardisela, Bapak Kiai Soleh Benda, Bapak Kiai Said Gedongan, Bapak Kiai Ahmad Pejaten. Qada sallallahu syarhul syai'u lil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fakir ya Allah, abdi ujang urip ya Allah, hamba anu doi, hamba anu lemah, hamba anu bodoh ya. Abi nuhunkeun rahmat Allah, kasih sayang Allah ya Allah, abi tunkeun izin ya Allah. Anjeun maha kawasa, anjeun maha karsa. Abi nuhunkeun izin ka Allah, sareng abi tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pangkat kamuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, abdi nuhunkeun izin eta sareng istilahna doa restu ti Syekh Maulana Syarifullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Abdi nuhunkeun acara ieu supaya lancar. Abdi bade istilahna kenalan atau berbincang-bincang sareng Nyai Rokidul ya Allah. Abdi hoyong terang sejarah anu sabarna ya Allah.
sejarah anu sanes hawa nafsu, sejarah anu bener-bener ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum illahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaudhuhu huwal 'aliyyul 'azim. Mudah-mudahan ieu Fatihah ieu dihadiahkeun ka ibu rama urang sadaya, terus dihadiahkeun ka para nabi. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah itu ya, terutama para kiai itu nyampe nya. Jadi ulang kapangaruhan ku tetangga sabelah enggak nyampe. Jadi kita pertahankan bahwa tahlilan, kirim doa itu terus karena ciptaan para wali. Jadi para wali di Cirebon ieu udah sampai eleh ku tetangga sabelah nya gitu. Kena naon sababna istilahna Kang Ujang ieu istilahna berani istilahna tuh ada manggil Nyoro Kidul gitu. Langsung berani gitu kan. Nah alasan gitu. Karena dina Al-Qur'an diterangkeun ya ieu. Nah, jadi dina Al-Qur'an ieu dina Quran surat Al-Ahqaf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbil ardi rabbil alamin.
cek Allahnya gitu, yang artinya segala puji hanya Allahnya, hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Maksudnya kumaha? Tolonglah ulang ngaku-ngakunya, ulang ngaku-ngaku ieu imah urang, ieu mobil urang, ieu motor urang, ieu sawah urang. Bohong itu teh, hanya titipan. Itu titipan di Gusti Allah, ulah ngarasa memiliki nya. Nu boga ilmu ulah sombong. Karena itu ilmu ti Allah. Jadi apa anu di langit itu teh milik Allah. Urang mah cuman dibere istilah itu amanat atau titipan wungkul. Di antara anak titipan, harta benda titipan, ilmu titipan. Kecuali termasuk oge Nyi Roro Kidul naon kepunyaan Allah. Kan gitu. Kenapa takut gitu ya? Aya kepunyaan Allah kok takut? Tuh bukan istilah Nyi Roro Kidul itu pemilik golongan ieu gitu dah. Pemilik golongan ieu sanes. Jadi kan itu milik Allah. Jadi kenapa berani kan itu? Jangan takut karena kita kan bukan untuk perang. Ya, bukan untuk nantang, bukan, tapi untuk persahabatan dan mengungkap apakah memang benar Nyi Roro Kidul itu yang sangat terkenal di Indonesia dan mancanegara. Kita buktikan gitu. Yang pertama. Yang kedua, menurut ilmu tauhid, berdoa kepada Allah itu jangan dibatasi. Contoh, kita bisa narik, bukan merendahkan yang izin yang itu ya, yang itu bisa ditarik. Nah, sekarang jin tingkatnya tingkat ratu kan besar tuh. Kata Allah jangan masa besar kan itu. Besar dan kecil di hadapanku itu nggak ada masalah. Kalau Allah mau nggak ada yang susah gitu. Kadang-kadang suka dibatasi. Karena keterangan inilah Kang U tuh berani. Ini kan berdasarkan ilmu. Kalau Allah mengatakan yang kecil bisa tuh, itu mah nggak bisa, berarti nggak berpuasa dong. Bahkan dibatasi kan gitu. Beda lagi dengan manusia, itu sangat lemah. Contoh, kamu bisa beli sepeda, bisa. Beli helikopter nggak bisa, karena besar kan itu. Bagi Allah itu besar dan kecil itu nggak terikat itu loh. Tuh, jadi tuh intinya kan begitu. Ada dalil dari Al-Quran, ternyata jangan dibatasi kan itu. Kalau Allah mau akan terjadi ya. Berarti tadi ya, jadi ngundangnya Nyi Roro Kidul itu bukan secara pribadi. Karena apa? Ujang itu kan bukan ustad, kan bukan kiai ya, tapi ada lihatlah bahwa Cirebon itu kan ada wali seperti Sunan Gunung Jati ya, ada juga istilahnya Syekh Nurjati gitu. Jadi ada juga istilahnya wali-wali yang lain ya gitu ya, Mbah Kucur Menggirang. Jadi Nyi Roro Kidul itu enggak akan jatuh derajatnya karena bukan melihat Ujang gitu, tapi melihat di Cirebon itu banyak para wali ya, banyak istilah pejuang-pejuang Islam, sehingga supaya mau gitu, ada kehormatan gitu, bukan diundang Ujang misalnya bisa enggak, karena Ujang kan bukan ustad ya itu. Ustad juga ya mau sih kasih ustad, cuman ngajar ikro itu, nggak bisa ngajar kitab kuning enggak gitu. Jadi begitu, jadi bukan soal pribadi sama pun nih narik Roro Kidul, bukan. Tapi di belakang Ujang itu lihatlah ada keraton Cirebon, lihat ada Kanoman Cirebon itu ada, lihatlah ada wali Allah di sini kayak benda kan gitu. Jadi bukan menjatuhkan Roro Kidul. Dipanggil RT manggil presiden bukan ya, berarti paham tak? Paham ya? Nah, udah. Sekarang Kang bisa siap? Udah siap? Siap. Nah, siap udah. Coba itu mau dimasukkan dulu. Dia mau dimasukkan. Itu energinya di itu aja, di
apa namanya doa dulu ya, banyak kan mau doa dulu, mau itu mau supaya kuat ya. Kita pakai kacamata pak. Ya kuat. Butuh berapa menit banyak itu mau. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Belum. Pasti dia doa dia narik. Udah nanti orang. Tenang sih, mulai yang dia kayak satu. Udah siap? Oh. Tergelas pak. Insyaallah siap. Siap. Ya, punya kan mau doa dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, ini dulu setelah saya dia perhatikan sana, terus datangnya dia. Datang berarti. Siap, harus siap. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya atas amang ka Rambok Mang Ujang ini suatu kehormatan. Intinya tadi kan tong salah paham ya waktu itu dipanggil ke Mang Ujang, jadi salah kadinya nya punten pengen kenalan gitu. Coba Mang Ujang mah kan dia rahmatul alamin jadinya gitu. Karena loba berkembang di masyarakat itu loba istilahnya tuh sejarah-sejarah anu can iya can clear gitu. Jadi Mojang tuh pengen aros oke hiji hari nyerok itu teh itu sebangsa izin gitu nyerok teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khususnya kepada seluruh masyarakat kampung sini. Iya Nyi, gimana Nyi? Secara kudrat iradatnya Allah. Iya Nyi. Saya termasuk izin. Izin.
Itu izin ya. Iya. Oh. Terus tadi kan mau Ujang pesan ada keretakan sana supaya di sini, berarti di sini ada. Alhamdulillah ada di sebelah Alhamdulillah, berarti kan itu kanan saya. iya gitu di sini berarti ya. Makanya bagi Mojang tuh pengen kenang-kenangan gitu. Jadi Mojang pernah kedatangan Nyai bawa karena ke sana gitu. Tuh, jadi terima kasih lah gitu ya. Itu berarti jenis jin. Apakah izin asal manusia, misalnya contoh gitu ya, barangkali kan Mojang salah gitu ya. Tadinya Nyi Oro Kidul tadinya manusia, kemudian sakti, kemudian bisa menguasai laut kidul. Nah, kemudian misalnya mati. Apakah korin ya? Bukan, korin tuh. Alhamdulillah saya pribadi Mm-mm. bukan korin. Oh, bukan. Oh, kan terus jadi apa nih? Saya pribadi Oh, sebenarnya berarti langsung Nyi Oro Kidul aja gitu ya, bukan dari manusia, bukan? betul. Oh, terus Memang ada cerita di masyarakat, mm-mm. ada yang menyebut bahwa saya itu sebagai Dewi Nawangwulan. Oh, terus Lalu ada lagi Dewi Nawangsari. oh gitu. Mereka hanya memuja kepada saya, Mm-mm. mungkin seperti itu. Oh gitu, berarti jin asli ya gitu. Betul. Apakah nggak ada yang nyuruh gitu, langsung kita langsung bikin kerajaan gitu, apa ada yang nyuruh gitu, ada nggak? Saya diberi kemampuan sama Yang Maha Kuasa Mm-mm. untuk mungkin bisa dibilang memimpin Oh mimpi. wilayah selatan Mm-mm. dari barat sampai timur. Oh gitu. Ya, berarti clear ya. Berarti kan masyarakat tuh tahu gitu, jadi Iya. bukan korin tuh, tapi emang jin yang diberi kemampuan oleh Allah itu memimpin istilah itu. Tenang aja nih, tenangnya Mojang. Terus ada mitos lagi yang katanya jangan pakai baju hijau, betul tuh, jangan pakai baju hijau jadi marah tuh, betul? Sebetulnya saya tidak marah, Oh. hanya saja mungkin ada kepercayaan di masyarakat fokus kepada saya yang menggunakan baju berwarna hijau, Oh. mungkin ke arah sana Oh. maksud dari manusia tersebut seperti itu. Jadi Kalau saya secara pribadi tidak ada larangan semacam itu. oh gitu, jadi saking takutnya ada kejadian gitu. Iya. Oh jadi nggak gitu. Berarti gimana, ada yang nanya atau sudah cukup? Ini kan Mbak tadi udah jelas. Sudah. Udah. Ini terima kasih ya atas informasinya ya, dari Salam Kerajaan Kidul Sama-sama. atas nama Cirebon ya. Berarti di sini kan itu sangat bangga gitu ya, Cirebon bisa manggil Nyai. Saya pun ucapkan salam kepada Jami'i Waliullah Husna di Cirebon Ya. yang mungkin tidak bisa sebutkan saya satu persatu. Mm-mm. Saya mohon diterima di sini Mm-mm. dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para wali Allah, Iya. juga kepada Gusti Prabu Siliwangi Iya. yang telah menemani saya, Oh iya. juga khususnya kepada masyarakat sini, Iya. bahwa secara batin ada cerita turun temurun, ada semacam Hubungan. antara dusun kampung sini Oh iya. dengan pantai selatan. Oh, seperti ada ikatan ya. Oh ada ikatan, berarti alhamdulillah. seperti itu. Berarti udah cukup nih, sudah jelas sekarang oleh ya sudah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Nyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit.
Ya udah berarti benar. Udah berhasil. Alhamdulillah berhasil bahwa Udah. kita di kali ini diberi kesempatan, diberi hidayah oleh Allah bahwa kita bisa berkomunikasi langsung dengan penguasa Ratu Pantai Selatan, yaitu yang sering disebut Ratu Nyai Roro Kidul. Dan yang datang ke sini adalah asli sosok Ratu Nyai Roro Kidul. Kita sedikit berbicara, pemirsa Kang UU Misteri Channel. Gimana Kang UU, setelah kita tadi berinteraksi dengan sosok penunggu pantai selatan, laut pantai selatan, yaitu yang sering disebut Ratu Nyai Roro Kidul, pengalaman apa atau hal apa? Alhamdulillah dengan sujud syukur kita bisa memanggil yang aslinya, dan tidak mengurangi rasa hormat. Bisa kiranya Kang U kita jelaskan bahwa jangan sampai kita cerita-cerita di masyarakat ini saling tindih, saling berbanyak versi tentang keberadaan beliau. Setelah tadi kita kupas, alhamdulillah kita mendapat pengalaman baru, dan ini bukan rekayasa, bahwa kita hadirnya di sini bukan atas pengundangan kita, tapi ada di belakang kita, yaitu Ada yang mendukung. ada yang mendukung dari Keraton Cirebon, seperti itu Kang Wat. Ya, jadi gini ya, jadi kan tadi ada berkembang masyarakat, jadi Nyai Roro Kidul itu asalnya manusia ya, kemudian karena sakti akhirnya tuh kemudian meninggal, kok jadi korinya gitu. Ternyata bukan, memang jin yang diberi kemampuan oleh Allah itu kesaktian, sehingga itu bisa menguasai pantai selatan dari barat sampai ya, timur katanya. ya berarti jin, berarti kan Islam kan jin Islam, karena apa, dia jawab salam gitu ya. Kalau Nyai Roro itu misalnya jin yang kafir, nggak bisa jawab salam. Pantangannya, jadi pantangan setan itu, setan pantangan yang pertama jawab salam, yang kedua membaca ta'ud. Ya pantangannya ada duanya. Kalau setan itu pantangannya membaca ta'ud dan menjawab salam. Berarti ini jin muslim, Islamnya berarti kan sahabat, itu sahabat. Terus yang kedua, katanya itu kan hanya sebatas baju hijau, itu berarti nggak betul gitu, sebenarnya nggak betul, cuman karena masyarakat takut akhirnya kejadian gitu. Sugesti, berarti sugesti masyarakat itu sendiri Kang. Kejadian mungkin juga ada yang pakai baju hijau, kemudian ada setan yang lain yang Nyai Roro Kidul, akhirnya biarkan celaka kan, takut bisa juga ada provokasi gitu. Jadi kayak gitu antara istilahnya. Nah terus pesan juga nih kepada yang nulis sejarah versi ini, jadi jangan salah menyalahkan jangan satu sama lain ya, jangan misalnya ini menyalahkan ini, dan mau jangan nggak ada paksaan gitu. Jadi yang nulis ini jangan membenci, yang ya kayak kita ini pembuktian juga nggak menyalahkan mereka. Jadi nggak usah kita istilahnya dipermasalahkan masalah sejarah ini kan gitu. Maunya kan hanya hiburan dan untuk sejarah. Berarti keraton ada, Nyai Roro Kidul ada, pantang yang itu nggak benar. Ternyata kereta kencana pernah di sini nih, tadi kita tahu kan permintaan Ujang di sini. Nah itu kan Ujang, ya udah, karena Ujang sih masalah itu masalah boleh dikatakan memang harus percaya yang gaib, cuman untuk masyarakat yang awam itu barangkali kan nggak percaya gitu. Itu aja sih. Terus ini Kang U, tadi saya mendengar gitu, apa namanya, bahwa yang suka menyerupai sesosok atau apa tadi, katanya Dewi Ningrum sama Dewi Tahu tak kurang Sari itu Nawang gimana? Sari. Nawang Sari, Nawang Bulan.
bisa dijelaskan atau gimana? Yang bahwasanya tadi bahwa apa namanya, yang menyerupai sosok Nyi Roro Kidul itu adalah Dewi Nawangsari. Nawangsari dan Nawulan Nawangsari. dan Nawangwulan. Nawulan yang pakai muja orang-orang itu ya. Oh iya, mungkin Ya, gitu. berdasarkan itu ya kita Muja. bukan dari pemikiran kita atau hal apa, Heeh. tetapi setelah kita kupas sejarah ini kita ingin meluruskan ya, tapi kita juga apa namanya, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Gitu. Jadi yang Iya. tahu persis itu Allah sih. Iya. Ini kan Sama- sebatas kemampuan Kita kita. berusaha ya, Heeh. semua kita kembalikan Kepada Allah gitu. gitu. Dengan kepercayaan diri kita Masing-masing jangan sampai ini sejarah ini memarahi yang ini. Jadi kan namanya kan artinya apa? Jadi berselisih. Jangan dah. Yang pakai gaya begini mana kita percaya ke sini mangga, ke sini mangga. Jadi jangan sampai berantem masalah sejarah ini. Ya, alhamdulillah Kang U, dengan izin Allah segala sesuatu juga tanpa suatu izin Allah akan berhasil atau akan diijabah gitu. Iya. Adapun kita kita hanya tidak memiliki apa-apa Kang U. Iya, la haula wala quwata illa billahi alil azim, udah gitu aja. Itu. Jadi semuanya hanya milik Allah, hanya dengan izin Allah, bahwa kita alhamdulillah dengan izin Allah bisa mengupas tentang sejarah Ratu Nyi Roro Kidul Kang U ya. Bukan kita mengundang juga bukan untuk hal apa menyombongkan atau hal apa gitu ya. Ya kita untuk mengangkat sejarah yang sebenarnya dan apa adanya. Alhamdulillah kita tadi sudah berinteraksi ya Kang U ya. Terus kita tanya nih Kang U yang jadi medium nih pengalaman apa kita apa dia bisa ini. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bagaimana nih Kang Ramli, alhamdulillah sujud syukur kita bisa berinteraksi dengan mungkin memasukkan energi ke yang ada di Kang Ramli dengan Kang Uu. Alhamdulillah Ratu Nyi Roro Kidul bisa berinteraksi dengan Kang Uu dan melalui medium Kang Ramli. Bagaimana perasaan atau kesan Kang Ramli interaksi kita ini? Ya, assalamualaikum buat pemirsa Kang Mister Channel ya dimanapun berada. Ini pengalaman luar biasa dan mungkin sekali seumur hidup ya. Karena di awal-awal kita udah membayangkan ya sosoknya Rocky dulu seperti apa, levelnya tinggi gitu ya di kalangan ya banyak orang yang udah mengetahui lah gitu ya siapa Nyi Roro Kidul itu. Bukan sampai mancanegara gitu. Iya. Kita awalnya sempat ini ya berpikir kita ini siapa sih gitu kan. Sebagai manusia kita terbatas gitu ya. Ternyata Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Ada ibaratnya jalan kemudahan yang Allah berikan gitu ya. Contohnya melalui karamahnya para waliullah gitu kan. Ternyata prosesi sebelum masuk ke badan saya gitu kan. Tadi sekilas saya melihat di sebelah kanan itu ada semacam kereta ya, cuman depannya doang yang saya lihat gitu ya, nggak secara utuh keseluruhan. Terus ada semacam tangga yang turun ke sini ke arah saya gitu kan, semuanya berwarna kuning emas gitu ya. Dan yang katanya selalu dikawal, beliau datang sendiri ya, yang saya lihat datang sendiri dengan Kereta kencana. Dengan kereta kencana. Ya saya tidak mengetahui di atas sana ada berapa pengawal ya, cuman untuk turun ke sini beliau sendiri turun ke sini gitu ya. Sebelum masuk pun dia sempat berbisik kepada saya, pasrah aja katanya, pasrah aja seperti itu, pasrah aja. Hanya itu ucapan dari
beliau kepada saya, pasrah, jangan ada sama perasaan apapun, pasrah, kosongkan pikiran, seperti itu. Lalu prosesi interaksi tanya jawab, saya tidak 100% ini ya, 100% karena mengetahui gitu. iya seperti apa bentuk tanya jawabnya, mungkin nanti saya lihat di rekaman nanti di YouTube ya. Karena udah ini ya, kita konsentrasi udah memang dibagi dalam arti tidak seutuhnya gitu ya, mengetahui apa yang beliau ucapkan melalui raga saya gitu. Cuman saya menjaga kondisi badan saya supaya selama mungkin gitu ya, selama mungkin Ratu Kidul itu berada di badan saya gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, semuanya berjalan lancar. Dan memang dari awal pun saya optimis gitu ya, saya optimis bahwa Nyi Roro Kidul akan hadir di kampung ini. Karena apa? Karena sejarah dari dulunya ada keterkaitan antara kampung sini dengan pantai selatan, seperti itu. Ya seperti ini Kang Ramli, mohon maaf. Orang tirakat ya. Iya. Coba gimana? Jadi hasil penelusuran saya mengenai kenapa sih kok kampung yang kecil ini gitu kan, ya kampung ada Karangwareng. iya ada keterkaitan dengan sana gitu pun, dengan pantai selatan gitu. Ternyata menurut cerita zaman dulunya ada kurang lebih 300 tahun yang lalu ya, di kampung ini itu ada seorang yang bertirakat gitu ya, bertirakat, dia berjalan kaki dari sini ke pantai Cilacap gitu. Berangkat dari sini ke pantai Cilacap selama beberapa hari itu dia sambil puasa, dan saat berbuka itu dia hanya makan cabai rawit gitu ya. Cabai rawit, lalu dari sana setelah tiba di pantai Cilacap itu dia berbuka karena sudah sampai, dan dikasihlah semacam kenang-kenangan mungkin sama Ibu Ratu ya, sebuah benda batu berbentuk burung gitu dan berwarna hijau, seperti itu yang saya dengar, seperti itu. Berarti beliau itu yang bertirakat itu orang sini Kang Ramli ya? Iya, asli sini. Asli sini. Jadi mungkin yang Kang U yang tadi dia ceritakan dari Ratu Nyi Roro Kidul ini, bahwa beliau tadi bilang bahwa pantai selatan ada hubungannya dengan desa Karangwareng ini. Iya, Kita juga kalau tidak kupas mungkin tidak tahu Kang U ya, bahwa dari zaman dulu Nyi Ratu berbicara tadi saat interaksi bahwasanya pantai selatan itu ada hubungannya dengan Karangwareng ini. Mungkin kita telusuri, yaitu cerita dari Kang Ramli. ya, berarti nyambung ya. Nyambung ya Kang Ramli. Oh, ini kebetulan Kang Ramli Ya. ada tokoh masyarakat. Ya. Kita perkenalkan dulu ke pemirsa. Assalamualaikum. Silakan Ki Mahesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ki Mahesa? Alhamdulillah. Mohon maaf, mohon izin, bukan saya mendahului sesepuh di sini. Ki Mahesa, bahwasanya tadi Kang U Misteri Channel ini telah mengupas tentang sejarah Ratu Nyi Roro Kidul, dan ternyata beliau bahwa pantai selatan itu yang dari barat sampai timur ada hubungannya dengan desa kita ini, desa Karangwareng. Nah, menurut Ki Mahesa gimana Ki? Masuk akal, Masuk akal. masuk logika. Karena saya sebagai tokoh masyarakat, terus juga saya sebagai komunitas Batu Akik. Kalau kita ngelihat dari sebuah sejarah, di sini sangat banyak fosil-fosil binatang laut, sedangkan posisinya
posisinya kita jauh dari laut gitu. Boleh dibuktikan batu kijing bungkem dan segala macam hanya ada asli dari daerah sini. Oh, Gitu. jadi mohon maaf Ki, jadi barang-barang atau sejenis hewan laut ataupun yang Ki Mahesa tadi bilang bahwa kita jauh dengan laut, tetapi Ya. fosil-fosil laut itu ada di Ada wilayah kita. di wilayah kita gitu. Walaupun Dan jaraknya mungkin kira-kira berapa kilometer antara kita kalau dengan kita dengan laut utara saja udah 40 kilo, 40 apalagi kilo. dengan laut selatan gitu. Itu mungkin wallahu alam ya Ki ya, istilah apa yang terjadi gitu. Iya. Cuman tadi Nyi Ratu itu bilang bahwa pantai selatan ada kaitannya dengan desa kita ini, desa Karangwareng. Betul. Dan sujud syukur Ki, alhamdulillah gitu ya, bahwa beliau asli Nyi Roro Kidul datang kemari gitu atas kita apa namanya, bukan untuk hal apa-apa, kita hanya menguak sejarah bahwa sekarang ini banyak versi Ki, bahwa Nyi Roro Kidul adalah begini, Nyi Roro Kidul begini, ada ini. Jadi kita angkat, kita kupas atau kita gali sejarah yang sesungguhnya untuk masyarakat lebih tahu, bukan untuk mengimami masyarakat atau menggurui masyarakat, bahwasannya kita ingin tahu hal sejarah apa yang sebenarnya. Dan alhamdulillah Ki, tadi sudah dijelaskan ya, Ki Mahesa sendiri mungkin udah mendengarkan. Ya. Iya. Terus apa Ki pengalaman tentang Ki Mahesa ini, tentang Nyi Roro Kidul itu sosok yang sangat bijak sebetulnya, cuman karena dikemas dengan perkembangan modern yang memang tidak tahu ujung pangkalnya sejarah, kadang dikemas dalam bentuk sosok yang jahat gitu. Sebetulnya dia itu sangat baik, dan saya pernah, berarti sekarang saya membuktikannya gitu. dengan tadi kita berinteraksi ya Ki. Berinteraksi. Mungkin ada pesan atau cukup, atau ada untuk yang disampaikan Ki? Cukup. Nah, kita kembali dulu ke Kang U. Kang U, bagaimana setelah kita apa namanya, interaksi dengan Ratu Nyi Roro Kidul, apakah ada pesan-pesan atau kesan untuk masyarakat semua? Tentunya apa yang telah kita sejarah atau cerita yang sebenarnya dari tadi Nyi Ratu Kidul ini, apa pesan-pesan atau hal apa yang ingin diceritakan dari Kang U sendiri? Jadi gini kan, video yang itu kan judulnya kan ada rencana gitu ya. Itu ada rencana kan pengen ngundang. Jadi kita ngupas yang kecil kan tuh ya. Kan gaib kan kecil nih. Kecil hal gaib. Nah, ternyata bukti ada gitu. Ya, kita meningkat lagi, percaya yang gaib itu meningkat lagi. Ada percaya kepada malaikat kan gaib. Nyi Roro Kidul kan gaib. Nah, meningkat lagi, percaya ada malaikat juga gaib. Itu ada surga gaib, ada neraka gaib. Nah, ada juga Allah gaib. Maksudnya supaya kita tuh tahu ada Allah gitu. Jadi Yang maha gaib. ya, yang maha gaib. Jadi kita kupas yang sangat kecil supaya kita mengenal Allah gitu. Adanya kita, adanya bumi dan langit. Nah, Ada sang penciptanya. ada maksudnya ada penciptanya, yaitu Allah. Jadi supaya kita tuh kenal kepada Allah, supaya menyembah dan meminta gitu. Tujuannya kayak gitu. Jadi mari kita umat Islam, kita percaya yang gaib itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Udah gitu aja. Ya. Udah cukup ini. Dari Kang Ramli udah cukup.
Udah. Jadi gini ya, mungkin secara pribadi saya mengambil hikmahnya seperti ini ya. Jadi bagi Allah tidak yang tidak mungkin ya. Jangan kita merasa kecil, jangan merasa kita karena keterbatasan kita jadi pesimis gitu ya. Pasrah aja, berserah diri aja kepada Allah, tawakal, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, gitu aja. Dan sekarang Allah membuktikannya kepada kita, kepada kalian semua yang menonton acara ini. Jadi itu hikmah yang saya ambil gitu. Jadi kita berserah diri aja, serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Menang, sifatnya itu menang. Jadi nggak ada yang kalau dia mau ya udah gitu. Langsung tutup. Iya, jangan lupa. Baiklah pemirsa, demikianlah wawancara kita yang alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan sosok penguasa Laut Pantai Selatan, yaitu Ratu Nyi Roro Kidul, dan alhamdulillah beliau hadir di antara kita dan bisa berinteraksi. Bahwasanya beliau adalah tentang apa yang selama ini cerita-cerita ini kita kupas, hanya ada kebenarannya dan sudah terungkap siapa beliau dan apa beliau, dan banyak masyarakat bertujuan apa datang ke Pantai Selatan sudah kita kumpas, ada di video Kang UU Misteri Channel. Untuk pemirsa jangan lupa tonton terus channel kami Kang UU Misteri Channel. Jangan lupa share, like, komen, serta subscribe, serta klik tanda lonceng agar pemirsa dapat menyaksikan video-video yang kami upload. Tidak mengurangi rasa hormat, saya haturkan terima kasih seluruh kru, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia di Kang UU Misteri Channel. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.